mungkin saya akan mencoba membahas tentang soal UAS Elektronika Digital yang dosennya Pak Andre ya, kelas A dan kelas B. Mungkin setelah beberapa minggu saya tanyakan ke Pak Andre juga, soalnya memang kurang jelas ya, maksudnya informasinya memang ini sudah mulai ke perancangan, bukan lagi pengenalan dasar-dasar elektronika digital. Jadi teman-teman mohon fokus dan insya Allah bisa memahami apa yang akan saya bahas di sini. Nah, jadi perlu diingatkan lagi bahwa UAS Elektronika Digital ini dilakukan dengan menulis atau merancang suatu rangkaian menggunakan tulisan tangan di kertas, dan deadline-nya itu tanggal 24 Juli 2020, hari Jumat besok. Nah, karena sifatnya tugas pribadi, jadi tiap orang pasti berbeda-beda soalnya, tergantung ketentuan yang akan dibahas sekarang di sini. Jadi soalnya seperti ini. Setiap peserta kuliah elektronika digital diminta merancang dan membuat diagram rangkaian listrik dan juga membuat penjelasan cara kerja dan rangkaian elektronik modul masukan analog, digital, keluaran digital untuk modul sistem pengendali mikro ESP8266 dan sekian. Informasi lebih lanjutnya bisa kalian baca di sini, tapi akan saya rangkum dulu penjelasannya seperti ini. Jadi diibaratkan kita tuh punya suatu sistem kendali ya, sistem pengendali namanya tuh node MCU. Nah, si node MCU ini berdasarkan informasi di sini dia cuma punya jumlah saluran keluaran dan masukan digital 10. Jadi input output digitalnya dia cuma punya 10. Sedangkan input-output analognya dia hanya memiliki satu, input analognya hanya mempunyai satu input analog. Nah, tugas kita adalah melakukan perancangan, kita harus merancang agar si jumlah input-output digital maupun input analognya diperbesar atau diperbanyak jumlahnya sesuai ketentuan seperti berikut. Nah, jadi yang asalnya 10 ini kita harus perbanyak menjadi misalkan jumlah saluran keluaran digital tambahan pada modul itu adalah DK. Nah, DK itu di sini sama dengan DM atau 1Y. Nah, 1Y ini diambil dari mana? Dari DHK. Misalkan DHK saya 029, X-nya 2, Y-nya 9. Berarti digital keluaran dan digital masukan saya harus berjumlah 19. 19 di sini berarti yang asalnya 10, kita harus bisa istilahnya tambah atau perbesar atau perbanyak jumlahnya menjadi 19. Sedangkan input analognya atau analog masukannya 1X. Nah, tadi saya kan 029, berarti saya harus memperbanyak jumlah input analog menjadi 12 buah. Skemanya seperti ini kurang lebih. Jadi si node MCU ini yang punya keterbatasan tadi, digital masukan dan digital keluarannya hanya 10. Kemudian harus ada modul masukan dan keluaran tambahan supaya jumlahnya sesuai dari DK atau DM yang ditentukan oleh DHK masing-masing. Yang DHK-nya 22 misalkan berarti digital masukan dan keluarannya 12, input analognya juga 12. Begitupun terusnya gitu. Skemanya seperti ini, jadi kita harus merancang satu blok rangkaian tambahan itu meliputi input-output yang diminta jumlahnya oleh soal gitu. Kemudian di sini ada bobot nilai 50 untuk diagram rangkaiannya, untuk kejelasan skematik dan wiringnya itu 50 dinilainya. Kemudian penjelasan cara kerja juga dinilai. Nah, penjelasan cara kerja itu bagaimana kita mengatur output atau input yang sudah kita rancang yang banyak tadi gitu, karena ada cara mengatur lebih khususnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, tegangan keluaran dan masukan digital node MCU itu 0 sampai 3,3 volt. Kalau digital biasanya kita 0 dan 5 volt ya. Ini 0 sampai 3,3, berarti otomatis semua jenis IC yang di atas ini haruslah dari CMOS gitu, jangan dari TTL. Karena kalau TTL 5 volt mainan tegangannya. Itu saya baru dikasih tahu barusan oleh Pak Andre di grup Classroom, Google Classroom. Nah, sampai sini dulu, ada yang masih ingin ditanyakan dulu nggak? Luar Google Meet. Gimana? Dari izin bertanya, Bi? Ya, silakan. Kalau bisa jangan kecepatan, Bi.
Oke, siap. Bagian mana aja yang mau diulang lagi? Yang itu yang input output analog, maksudnya gimana? Oh ya, sebenarnya analog itu cuman satu ya, input. Maaf, tadi saya kelebihan nyebutnya input output. Jadi gini, di dalam satu sistem microcontroller ini, dia bisa ngolah data digital dan dia bisa ngolah juga data analog. Nah, perbedaannya kayak gimana? Kalau data analog tuh biasanya inputnya berupa sensor yang berubah-ubah gitu nilainya, misalkan dari 0 volt, 1 volt, 3 volt, 0 volt lagi, pokoknya sinyalnya kalau direpresentasikan di osiloskop tuh sinusoidal. Kalau sinyal digital tuh atau pengolahan digital tuh biasanya logika high, low, dan sebagainya gitu. Nah, si Node MCU ini dia bisa mengolah data digital baik input maupun output. Input itu berarti masukan ya. Jadi dari luar memberikan suatu input ya, suatu masukan ke rangkaiannya, dia punya 10 gitu. Jadi 10 ini dia bisa dijadikan input atau bisa dijadikan output gitu. Konsepnya boleh dibagi dua, 5 input, 5 output, terserah. Yang penting si jumlah 10 ini dia bisa dua arah gitu. Dia bisa jadi output, dia bisa jadi input. Begitu, Ija. Masih kurang jelas? Atau sudah paham? Makasih. Ya, terima kasih, Ja. Karena mungkin saya kecepatan ya ngejelasinnya. Yang lain mungkin ada yang ingin dibahas lagi atau kurang jelas lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan ke bagian simulasi agar lebih jelasnya gitu, seperti apa konsepnya mungkin. Saya lanjutkan ya mungkin ke bagian simulasi atau konsepnya kurang lebihnya seperti apa gitu. Nah, saya sudah buatkan simulasi di Proteus ya. Tapi belum semuanya sih, baru yang input analog dan output digital. Yang input digitalnya belum karena harus ada perhitungan khusus gitu. Jadi, nah, untuk memperbanyak input analog, kalian bisa gunakan IC analog multiplexer. Nah, taunya jenis analog multiplexer, jenisnya apa aja gitu. Kalian bisa buka software Proteus. Di sini ada bagian komponen. Tinggal diketik aja analog multiplexer. Nah, di sini udah ada yang 8 channel, kelipatan 8 sih biasanya, 8 channel, 16 channel, dan lain sebagainya bisa dicari gitu. Nah, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan tadi saya harus memperbanyak input analognya sebesar 12 buah gitu, sebanyak 12 buah. Jadi kita otomatis tidak bisa mengambil yang 8 channel, harus mengambil yang 16 channel. Walaupun ada beberapa input yang tidak akan terpakai, tidak apa-apa, nanti ada ketentuannya gitu, diapakan, apakah dibiarkan saja atau dikegroundkan gitu. Saya udah rancang seperti ini gini. Jadi konsepnya tuh yang namanya multiplexer itu istilahnya kayak saklar lah. Jadi dia tuh kayak pegawai di sub lah. Jadi yang mengatur siapa dulu yang akan dibaca gitu, siapa dulu yang akan masuk datanya gitu. Seperti ini misalkan dari X0 sampai X11 ini kan jumlahnya 12 ya. 0 itu dihitung dari 1 itu dihitung dari X0. Kemudian banyaknya input analognya 12 kan, sedangkan keluarannya ini 1. Nah, keluarannya ini yang X ini nanti masuk ke micro node MCU. Jadi si IC 4067 ini itu bertindak seolah-olah sebagai pengatur gitu. Jadi kalau kita ingin baca data X0, nah di sini ada kode khusus gitu, kode khusus untuk membaca X0. Nah, kode khususnya seperti apa? Ini kan ada 4 digit biner istilahnya. Digit A, B, C, D. A itu paling LSB lah atau biner paling kecilnya gitu. Jadi kalau misalkan 4 digit biner seperti ini, pengontrolannya sebanyak 2 pangkat 4 atau 16 buah seperti pin yang ada di sini gitu. Seperti apa?
16 channel analog ini. Jadi dia dengan 4 data biner ini bisa mengontrol 16 analog gitu, 16 sinyal analog yang berbeda-beda. Nah, keluarnya tetap satu-satu gitu, tergantung kode yang kita berikan di sini. Misalkan kita ingin baca data di X0, misalkan nanti X0-nya dihubungkan ke potensio atau ada sensor, misalkan sensor analog. Nah, masuk ke X0. Nah, di X0 ini kita harus baca, kirimkan perintah kontrol atau perintah pengendali dari pin kontrol ini yang ABCD ini. Nah, kalau ingin baca data ke pertama, berarti udah aja biarin semua logikanya, jadi kan masuknya 0. Nah, kalau mau baca data kedua, berarti angka 1 gitu. Untuk lebih jelasnya sih, di sini harus ada pin kontrolnya dulu gitu, jadi kurang lebih cara mengaturnya seperti itu. Kalau ingin data ke 10, misalkan tinggal dibikinkan biner aja 4 digit 10. Kalau biner 4 digit 10 berarti 1010. Nah, nanti akan data baca ke 10. Dia akan membaca data ke 10. Misalkan dari 0 sampai berarti ke 9 ya. Kalau satunya dihitung dari sini. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan baca data ke 5, misalkan berarti di sininya ada 6. Karena ini agak sedikit nanggung ya, mulai angkanya dari 0 gitu. Jadi kalian disesuaikan dengan data desimal yang biasa aja gitu, tinggal dikurangi 1. Misalkan kalau mau baca data ke 10 berarti ada di X9 gitu. Kurang lebih seperti itu. Sampai ini dulu yang analog multiplexer, ada yang ingin ditanyakan? Oh, iya. Gimana? Mau nanya, Bi? Ya, silahkan, Gerson. Itu pin yang nggak dipakainya diapain itu? Apa dibiarin aja? Atau di ground atau gimana? Nah, biasanya dilihat dari spesifikasi IC, biasanya ke ground sih, tapi saya belum coba gitu, jadi di ngambangin aja dulu. Tapi kata Pak Andre, waktu pembelajaran tatap muka itu, perangkat IC seperti ini tuh jangan di floating atau jangan ngambang seperti ini. Lebih baik dikegroundkan gitu, agar si ininya tidak mengganggu sinyal yang lain gitu. Jadi saran saya kemungkinan digroundkan, saya belum digroundkan gitu. Gerson, seperti itu. Oke, makasih. Yang lain, konsep analog multiplexer, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak kira-kira? Sudah jelas mungkin? Jadi intinya dia masuk bacanya satu-satu gitu. Input analognya bisa banyak, dibacanya tetap satu-satu gitu. Tapi ada kode atau syarat khusus buat dibaca data yang mana dulu yang masuk gitu. Menggunakan kode biner 4 digit. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke output dan input digital? Bi, pengen nanya, Bi. Ya, sok, Fajar. Tapi no ENT maksudnya gimana, Bi? Dikegroundin yang enable. Tapi ada powernya juga, gimana itu? Nah, jadi gini. Kalau enable di sini sebenarnya kalau langsung di-groundkan di internet tuh saya lihat konfigurasinya kalau mau pakai IC 4067 itu harus kayak gini gitu. Jadi harus dikasih power resistor, di pull up dulu, baru di sininya dihubungkan ke ground. Kalau ke ground langsung si warnanya di sininya floating gitu. Kalau biru itu untuk low, merah itu untuk high. Coba kita lihat. Nah, ini berarti dia logikanya low. Coba kita kalau groundkan saja gitu, tidak menggunakan resistor, jadinya seperti apa? Kalau tadi sih floating, tapi tetap ground, tapi ininya nggak bisa dipakai nih, si data ininya. Karena tidak ada perbandingan tegangan biasanya. Jadi harus ada referensi positif dan negatifnya. Intinya penggunaannya seperti itu aja. Jadi udah ketentuannya dari sana. Nah, pin kontrolnya nanti tinggal diatur aja sama microcontroller nantinya.
Nah, berarti kita kalau mau pakai 16 channel ini, pin digital input output kita udah berkurang 4, jadi tinggal 6. Nah, gimana caranya 6 input output digital itu cukup buat mengatur output dan input yang digital sisanya gitu, yang sesuai soal, misalkan jadi 19 atau jadi 20 gitu. Memang sih ini menurut saya tingkatan soalnya cukup sulit, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerjain UASnya ya, karena dikasih waktu masih ada 1 hari lagi, kurang lebih perancangannya bisa dikerjakan secara sama-sama bareng-bareng ya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan ke Bapak, tanyakan, bisa mudah-mudahan dibalas. Kalau saya masih ada waktu luang, saya juga bisa membalas pertanyaan dari teman-teman semua. Saya lanjut dulu, selesaiin dulu ya sampai input output digital ya. Nanti di akhir mungkin kalau mau ditanyain lebih jelasnya lagi boleh, minta diulang juga boleh. Nah, tadi kan misalkan skemanya tadi kita udah selesai perancangan yang input analog misalkan. Ibaratkan input analog saya tadi kan jumlahnya 12 nih. Keluar dia cuma punya 1, udah kepake nih. Sekarang kita udah punya 12 input analog, berarti ini dianggap beres aja. Dengan catatan input output digital ini kan pengontrolannya itu harus pakai data digital ya. Biner itu kan datanya digital, jadi otomatis udah terpakai 4 buah dari yang 10 itu, jadi sisanya tinggal 6 buah input output digital. Nah, ini saya sudah rancangkan sesuai soal saya kebutuhan output digital dari 19 buah ya, sebanyak 19 buah. Jadi tadi sisa 6 tuh harus jadi 19 buah output. Gimana caranya? Seperti ini kalau saya rancangkan. Jadi di sini saya gunakan 74154 tuh sebentar. 74154 tuh IC 4 16 decoder gitu. Jadi decoder tuh dari data yang sedikit menjadi banyak. Kalau encoder kebalikannya, dari data banyak menjadi sedikit. Nah, maksudnya data sedikit menjadi banyak itu seperti apa? Jadi di sini kita cuman punya misalkan 4 atau 5 pin kontrol gitu. Tapi kita bisa mengendalikan lebih dari 5 tadi gitu. Itu yang konsepnya encoder. Jadi yang 5 ini tuh bisa mengendalikan sebanyak saya ini 16, 17, 18, 19, 20, sebanyak 20 output. Nah, yang tanda tanya ini nantinya akan berlogika sesuai low dan high-nya. Kalau high merah, kalau low biru. Nah, berhubung ini IC-nya di sininya ada lingkaran seperti ini, jadi aktifnya aktif low, atau yang aktif tuh yang 0 bukan yang 1 gitu. Jadi ini yang pin ke 1 tuh sudah aktif gitu. Nah, di sini sebenarnya ini sudah mulai ke perancangan bertingkat atau cascade. Jadi si IC ini tuh bisa digabung dengan IC yang lain untuk memperbanyak jumlah ininya sesuai soal gitu. Usahakan seefisien mungkin. Misalnya kalau perancangan kalian cuma 16 buah, bisa langsung menggunakan IC ini 1 gitu. Jangan menggunakan IC yang 4 ini sebanyak 4 buah karena cukup boros juga. Nah, kemudian kalau misalkan masih di bawah 24, kalian bisa gunakan yang dari 4 ke 16 sama dari 3 ke 8 itu digabung. Pokoknya jumlah IC encodernya itu bisa dilihat di sini, banyak itu jenisnya, ada yang 8 input, ada yang 10 ke 4, maaf decoder ya, masih decoder. Ada yang dari 1 ke 10, ada yang dari 4 ke 16, dari 2 ke 4. Perancangannya itu memang harus cukup banyak baca-baca tentang IC-IC ini ya, karena ada yang dari 3 ke 8 gitu, karena kalau ingin disesuaikan dengan soal, pasti kan setiap orang soalnya berbeda-beda. Jadi harus mencoba untuk merangkai gitu. Aturan perangkaiannya pun ada secara khusus gitu. Jadi misalkan kalau mau menggabungkan 2 IC ini, pin yang enable ini harus digabungkan seperti ini gitu. Jadi pada saat pin enable ini diaktifkan, yang ini aktif, yang lainnya enggak gitu. Jadi pada saat
bergiliran bisa bekerja satu sama lain, misalnya seperti ini. Sekarang saya baca data yang A0 misalkan ada clock selanjutnya gitu. Ini untuk mengontrolnya ya. Jadi ada dikasih 0 1 0 1 secara berurutan gitu. Ininya akan berubah gitu pengontrolannya. Nah, ini kan bergeser setelah ada sinyal 1, kemudian low bergeser membaca ke data kedua. Kemudian high lagi, low lagi, bergeser lagi sampai ke bawah. Nah, ini pengontrolan seperti ini tergantung pada apa? Tergantung pada di sini data yang tadi seperti tadi yang analog gitu. Jadi ada kode khusus sama untuk untuk mengatur output atau keluaran. Istilahnya ini ada seorang petugas lalu lintas yang mengatur keluarnya kendaraan gitu. Kalau tadi misalkan mengatur masuknya kendaraan, kalau ini mengatur keluarnya kendaraan. Jadi si ABCDE ini tuh pin kontrol untuk atau kode untuk memberitahu siapa sih yang keluar duluan gitu. Misalnya ini nah ini si ABCD-nya itu kombinasinya seperti ini, A-nya high, B-nya low. Nah, pokoknya seperti ini. Dia itu menerjemahkan bahwa si pin 9 tuh harus aktif gitu atau harus aktif flow. Pokoknya si pin kontrol ini kode untuk memberitahukan siapa dulu yang keluar gitu. Karena pasti keluarnya juga satu-satu gitu, tidak akan bisa semuanya. Karena kalau mau semuanya itu beda lagi pembahasan gitu. Yang penting kita gimana caranya si node MCU itu tadi yang asalnya tadi kan udah kepake 4, sekarang 6. Nah, si 6 ini tuh bisa dijadikan banyak seperti ini. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Kalau yang masih jelas silakan tanya saja sampai jelas gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa menerangkan sampai jelas juga. Gimana? Yang lain? Bi mau nanya, Bi. Ya, silakan Taufik. Boleh lihat yang simulasinya, Bi? Sebentar. Nah, yang mana, Bi? Nah, yang screenshot, ini tuh. Enggak, yang 4024 tuh maksudnya apa, kurang paham Bi yang ini. Oh ya, belum dijelasin sih ya sama saya tadi. Jadi sebenarnya emang sedikit rumit ya. Jadi kalau konsep dasarnya tuh sebenarnya tinggal ini aja. Jadi dari sini gitu. Ada 5 input, tinggal dikombinasikan saja supaya jadi angka-angka dari 0 sampai 23 gitu. Nah, berhubung 2 pangkat 5 itu berapa 2 pangkat 5? 32 ya. Nah, berhubung si rangkaian ini tuh maksimum bisa menghitung sampai 32, tapi digunakan sampai 20. Jadi otomatis nanti ada logika-logika yang tidak terpakai gitu. Nah, kalau manualnya itu diatur di setting satu-satu gitu. Misalkan ini dikasih high buat bikin suatu angka gitu. Kode buat nyalain, misalkan buat nyalain 5, nah si biner ABCDE ini tuh si digit ABCDE ini tuh harus dijadiin biner yang nilai desimalnya 5 begitu. Topik konsepnya paham dulu nggak? Pik. ya, Bi. Misalkan untuk pemahamannya ya sob, coba Pik keluarkan data ke 6 misalkan di sini yang desimalnya 6. Di sininya harus bikin digital dari binernya 6. 5 digitnya jadi 6 desimal gitu. Berapa Pik? Satunya itu dari atas, satu yang kecilnya tuh gitu kan biasanya kalau 2 pangkat 0, 2 pangkat 2 gitu kan kalau biner 2 pangkat 1. Nah, mulainya tuh dari A. Jadi ini 1, 2, 4, 8, 16. Kalau mau bikin angka 5 berarti 1 tambah 4. Berarti yang aktif tuh harus pin A sama pin C, sisanya harus 0. Nanti kebaca data ke 5 misalkan atau ke 6. Gitu. Paham tidak? Pik. Oke, paham, Bi.
Ya, kalau mau data ke 18 misalkan tinggal dikombinasikan saja angka 18 tuh bisa dibikin dari binernya seperti apa. Misalkan 18 tuh ini kan maksimalnya 16. 16 tinggal ditambah 2, 1, 2. Berarti yang aktif tuh pin E dan pin B, sisanya harus 0. Gitu. Epic. Oke. Yang lain mudah-mudahan bisa ikut memahami juga ya. Gimana? Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Saran saya sekarang mah untuk yang lebih mudahnya melakukan perancangan yang analog dulu gitu, karena yang analog tidak terlalu banyak pengaturannya itu, hanya menyesuaikan dengan jumlah yang kalian bikin. Misalkan ada yang kebagian 13, berarti tinggal ditambah 1 di sini itu buat pin analog inputnya. Kemudian skemanya kurang lebih sama seperti ini semuanya, dari yang 10, 11, 12 sampai 16 mungkin sama semuanya. Tinggal beda jumlah ininya aja, sisanya di ground-kan gitu, di seperti ini kan misalkan. Satukan. Hubungkan ke ground misalkan. Yang jelas kalau saya lihat dari soal yang tadi tuh, nilai yang diambil tuh dari perancangannya gitu. Yang penting kalian ada dulu gambarnya. Nanti penjelasan cara kerjanya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan gitu. Karena ya saya juga H-1 seperti ini masih agak sedikit kebingungan gitu, masih cari referensi untuk pengaturan ininya, karena tidak bisa sembarangan gitu, asal milih IC kemudian disimulasikan, kadang jalan kadang enggak gitu. Jadi saran saya perancangan dulu yang analog, nanti yang digitalnya kemungkinan skemanya sama gitu, pasti pakai yang kayak gini juga, cuman ininya jumlahnya yang berbeda-beda gitu, ada yang 15, mungkin ada yang 20, ada yang 13 dan lain sebagainya. Begitu. Kalau yang input digitalnya sendiri saya belum merancangnya ya, karena harus dikombinasikan dengan rangkaian perlu usaha juga sih. Tapi nanti insya Allah kalau saya sudah beres, saya informasikan lagi gitu caranya seperti apa. Kurang lebih seperti itu Kang Jaka untuk hari ini. Untuk kesempatan ini. Oh iya, masih ada yang nanya. Taufik? Boleh lihat yang tadi lagi, yang input analog. Tapi kan di sini teh ada yang buat pengatur si ininya ya, dari A sampai D. Nah itu teh nyambungnya gimana buat ngaturnya tuh? Apakah kita harus nyambungin nanti ke si microcontrollernya atau gimana? Gimana topik? Maaf tadi ke-mute ya. Ke-mute. Tadi itu sampai mana, Pik? Nanyanya, Pik? Tadi itu kan tadi itu mau nanya tuh, kan di sini tuh ada yang pengaturnya yang ABCD. Nah itu tuh nyambungnya tuh langsung ke microcontrollernya atau gimana? Oh iya, iya. Diulang lagi ya, mohon maaf tadi saya ke-mute. Ketahuan. Jadi gini, berhubung node MCU-nya saya belum download kan, jadi di sini ibaratin aja si Arduino ini sebagai node MCU gitu. Yang pin digital di sini kan ada digital input output nih yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kirinya analog input. Nah, yang punya 10 tuh si node MCU itu yang sebelah kanan. Sedangkan yang punya 1 tuh yang sebelah kiri, misalkan A0 aja. Nah, untuk yang analog tuh udah aja si ininya gitu, si output dari multiplexer ini langsung masuk ke sini. Jadi si pin analog tuh udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Karena yang dikontrol masuk satu-satunya itu yang ini, yang pin ABCD ini menggunakan data digital. Karena konsepnya biner gitu, bilangan biner kan digital ya. Jadi untuk pengontrolan semua jenis IC yang masuknya duluan siapa gitu untuk mengendalikannya pasti menggunakan pin digital gitu. Jadi otomatis
yang kita bisa manfaatkan tuh yang 10 yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu tidak bisa diganggu gugat karena udah satu kepake gitu untuk output analog dari multiplexer ini. Nah, untuk yang digital tadi kan yang untuk mengontrol yang analognya udah kepake 4 nih. Berarti yang sebelah kanan 4 udah habis, sisa 6. Nah, gimana caranya 6 itu dimanfaatkan untuk mengontrol input dan output sesuai soal gitu. Misalkan kalau saya bisa mengontrol 19 output yang seperti ini dengan satu pin gitu, dengan satu pin yang ini gitu. Jadi kan tadi 6 kurang 1 sisa 5, berarti 5 yang tadi itu harus bisa buat yang inputnya gitu, karena yang ini udah outputnya. Jadi perancangannya seperti itu, yang bisa dimanfaatkan tuh pin digital, kalau pin analog tuh sudah habis terpakai di sini gitu. Begitu Pik mungkin, maaf ya tadi ke mute. Jadi buat output digitalnya itu pakai 2 ini ya? 3 IC berarti lo ya? Ya, itu tergantung soal. Misalkan Gerson DHK-nya berapa coba? Gue butuhnya 15. Berarti 15 ya. Berarti kalau kamu butuhnya 15, cuman pakai satu IC yang 74154 ini. Kebetulan beruntung sekali Anda. Jadi pengontrolannya cukup 4. Pengontrolannya cukup 4 gitu. Jadi yang di sini tuh, nah sekalian ngejelasin aja. Jadi si clock tuh, misalkan kita punya dari A sampai E. Nah ini juga yang ngendaliinnya juga 5. Nah untuk yang pin terakhir setelah 5 tuh harus disambungkan ke MR atau master reset. Jadi dia otomatis ngeriset ke 0 kalau misalkan udah nginjak 5 gitu. Nginjak bit terakhir. Jadi kalau yang kamu A sampai D, yang 5 ininya yang ke-reset gitu. Kalau mau pakai konsep yang kayak gini. Tadi gimana kan ada ABCD? Enable yang ininya tidak terpakai. Ya ABCD misalkan. Berarti E1, E2 ini nggak dipakai ya? Nah, nggak dipakai, di-ground-kan aja karena itu kan enable. Jadi kalau mau diaktifin, dia kalau mau aktif tuh harus low karena ada buletan di sini. Pokoknya kalau ada E1, ada buletnya di pin kayak gini tuh dia aktif low. Kalau enggak, penulisannya ada curug lah. Nah kayak ini. Ada apa? Bukan apostrof, bar, tanda bar. Tanda bar di atasnya dia aktif low juga. Ya. Kayak yang ini berarti kan dia aktif low, yang inputnya aktif low, yang ininya juga outputnya juga aktif low karena ada bullets ya disebutnya, peluru di luarnya, di outputnya, di pinnya. Nah, gitu Gerson. Jadi kan kalau yang Gerson mungkin yang 15 ya. Gimana? Berarti sisa kan ini outputnya? Kan ada 16 ya ini ya? Ya, gimana? Kan ada 16 nih. Ya, kalau yang ini 16, 15. Ya, kalau 15 berarti satu lagi di apa? Dibiarin aja. Satu lagi dibiarin. Kalau misalkan ini aktif low berarti di ke PCC-in gitu, di ke tegangan ini, sumber tegangan. Jadi buat aktifnya dia butuh 0, buat non aktifnya dia butuh 1. Jadi kalau kamu nggak mau diaktifin harus dikasih berapa? Gimana ya? 0. Ya, 1. Aktifnya dikasih 0 nih. Kalau aktifnya dikasih 1 kan? 1. Nah, berarti 15 yang pintar itu kasih 1, dikasih power, ya dikasih yang simbol power yang kayak gini. Nah, itu Gerson. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami kan, Gerson. Semoga lancar. Ya? Tapi tetap pakai ininya kan? Gimana? Kan? 4024. Tetap. Nah, 4024 ini konsepnya ibaratin kita tuh ngatur satu-satu gitu. Ngatur satu-satu dari pin pertama nyampe terakhir. Tapi ngontrolnya tuh cuman pakai satu tangan gitu, bukan 5 tangan. Jadi kalau pakai 5 tangan kan keburu habis nih si ininya. Enggak. Nah, misalkan kan saya punya ABCDE nih. Kalau ABCDE saya masukin langsung ke sini, tadi sisanya 6 kan? Sisa 1. Tinggal 1. Nah, berarti kan yang input yang tadi nggak keburu, nggak kebagian gitu, nggak bisa dipakai lagi gitu, nggak cukup maksudnya. Jadi gimana caranya? Si ini tuh ibaratnya kita punya 5 tangan, tapi dikendaliinnya pakai 1 orang gitu.
Oke, oke. Oke. Satu orang punya 5 tangan gitu istilahnya. Gitu, Gerson. Oke, makasih Mana Dek. ya? Mudah-mudahan jelas ya Gerson ya. Paham, paham. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dirancang aja dulu, kalau ada yang punya software Proteus bisa disimulasiin dulu gitu. Ya, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Nggak ngerti, oke, bisa ditanyakan ke Pak Andre mungkin. Gimana, Kang Aden? Mau nanya kalau besok ya. UASnya simulasi atau gimana si Bapak? Kalau yang saya baca di peraturan Google Classroom tuh kayak kemarin lagi mungkin dimasukin ke PPT perancangannya, fotonya, terus nanti Bapak yang nilai. Jadi di dalam lembaran itu tuh, lembaran pertama misalkan perancangannya, gambar skemanya, lembar kedua dan selanjutnya prinsip kerjanya kalau dilihat dari ketentuan soal. Gitu. Oh, jadi presentasi ya berarti ya? Di dalam Google Dokumen. Sebentar ya, saya perjelas lagi mungkin. Yuk. Supaya nggak ini. Bisa dibaca juga mungkin peraturan UAS-nya seperti apa mekanismenya itu pengumpulan soalnya. Kalau kurang lebih sih kayaknya kayak dipoto perancangannya dimasukkan ke file Google Docs kalau yang kemarin tuh. Oh iya. Lutfiana belum paham sebelah mana. Jadi ada yang mengetik nggak ngerti sebelah mananya. Dari awal masuknya, telat masuk. Kalau telat masuk mungkin ini di record ya Kang Jaka ya. Divisi mungkin merecord ya. Ya di record, jadi bisa ditonton aja dari awal gitu. Kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, bisa tanyakan secara pribadi ke saya. Mudah-mudahan saya ada waktu malam ini, jadi bisa dibalas gitu pertanyaannya.